Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita memperkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku. Di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu. Maka engkau akan meluputkanku, engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan, Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Kau kenyangkan aku, dan akan Kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom, semangat pagi jemaat Tuhan, umat kesayangan Tuhan yang ada di rumah-rumah. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Yuk mari yang di rumah-rumah kita mau bangkit berdiri. Kita percaya walau di rumah ada hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari bersama kita mau satukan hati kita awali ibadah minggu ini dengan doa. Mari Bapak Ibu, kita mau bangun manusia rohani kita ya. Siapa layar. Oh ya layar. Seperti firman-Mu Tuhan berkata, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Tuhan, biarlah itu menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau datang hari ini ya Tuhan, beribadah Tuhan, membawa setiap persembahan pujian, setiap persembahan penyembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak lupa Tuhan untuk mendoakan setiap pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Paniko ya Tuhan dengan wakil-wakilnya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gembala-gembala cabang yang ada ya Tuhan. Khususnya kami mau berdoa untuk gembala cabang Rayo 1F ya Tuhan, Pak Budi dengan Ibu Cingki ya Tuhan. Bahkan gembala-gembala cabang yang ada ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga khususnya ya Tuhan untuk gembala cabang yang ada di tempat ini ya Tuhan, yang ada di GBI Menteng Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami juga Tuhan kepada Pak Binsar dengan Ibu Aat ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Hermanto ya Tuhan, dengan Ibu Ellen ya Tuhan, dengan anak-anaknya ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau sudah pakai, Engkau yang sudah memilih hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Biar pengurapan Tuhan itu turun atas mereka ya Tuhan. Tuhan, Kau yang memberkati mereka ya Tuhan. Biar setiap apa yang mereka perbuat Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami rindu Tuhan biar ada kebangkitan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan biar ada Pentakosta itu ketiga itu turun atas Indonesia ya Tuhan. Tuhan, biar perlindungan yang sempurna itu dari Sabah sampai Merauke ya Tuhan. Ada perlindungan yang sempurna Tuhan di laut, di udara, bahkan di darat ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pelantikan juga presiden yang baru Tuhan, Pak Prabowo juga Tuhan, tanggal 20 Oktober 2024 Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan biar prosesnya Tuhan bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami minta ada perlindungan daripada-Mu ya Tuhan. Mazmur 91 itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Jakarta Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap apapun yang terjadi di kota Jakarta ini Tuhan. Kami membawa kepada-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, biar jiwa-jiwa Tuhan yang ada di kota Jakarta ini bisa mengenal-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Raja di atas segala raja ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yesus, amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Yuk, mari kita datang ke bait Tuhan. Kita mau nyanyikan syukur kita segala kebaikan Tuhan. Yeay. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasa. Terlihatlah
bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasanya Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
haus dan lapar menantikan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan kerinduanmu, katakan jiwaku rindu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari nyatakan kerinduanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan
Tuhan hanya buat Engkau. Biar Kau disenangkan atas segala pujian penyembahan kami Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan. Ibadah secara online, karena itu persembahan juga secara online. Bisa melalui QRIS ataupun transfer langsung ke rekening gereja yang tertera di layar. Terima kasih atas segala persembahan yang diberikan. Dan mari sebelum kita memberikan persembahan, kita mau sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, tiada habis-habisnya kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur karena Engkau begitu amat sangat baik Tuhan. Tak terhitung kebaikan Tuhan, tak terhitung berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kayak berterima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kayak mau jadi bendahara Tuhan yang berkenan bagi Tuhan, yang memberi yang terbaik buat Tuhan. Biar ini semuanya Kau pakai Tuhan di dalam ladang pekerjaan kerajaan Tuhan. Boleh memberkati semakin banyak jiwa, boleh membuat semakin banyak jiwa-jiwa datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur, hati yang penuh sukacita, dan hati yang rela. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Angkat kedua tangan kita katakan, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu, Yesus. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Bulan Oktober, melalui pelayanan misi gereja kita, akan memberkati anak-anak Tuhan di daerah Sulawesi Tengah dengan sebuah Alkitab. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menjadi berkat, dapat mentransfer ke akun rekening gereja kita dengan keterangan Sulawesi Tengah, serta dapat mengirimkan bukti transfer ke sekretariat gereja di nomor WhatsApp yang tertera. Berikut kegiatan ibadah tengah minggu. Selasa, pukul 8 malam di Prayer Room, berdoa bersama bagi gereja Tuhan dan umatnya melalui Zoom meeting dengan PIC pelayan SM dan multimedia. Rabu, pukul 8 malam Healing Worship for Indonesia, berdoa bersama bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Worship leader akan dilayani oleh Ibu Ellen Gunawan. Sabtu, pukul 4.30 Worship Fajar. Di pagi hari bersama-sama dalam pujian dan penyembahan. Serta mari jangan lewatkan setiap hari saat teduh bersama Bapak Gembala melalui WhatsApp Group atau Spotify. Ibadah Minggu 22 September 2024 akan diadakan secara onsite kembali. Ibadah anak, firman Tuhan akan dilayani oleh Kak Novalina Manurung. Ibadah umum, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak PDP Gama Febriandi. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik saja, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian. Betapa kita membutuhkan tuntunan dan firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan Tuhan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu.
Terima kasih buat lawatanmu. Terima kasih buat setiap kami boleh beribadah hari ini. Semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat kami. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, pagi hari kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Biarlah kiranya perkenanan Tuhan turun di tengah-tengah kami. Saat kami beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Setiap kami alami kasih Tuhan. Alami kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan firman itu akan melakukan kehendak Allah. Dan firman itu akan membangkitkan iman kami. Membangkitkan hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak pernah sama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menguatkan yang lemah. Menyembuhkan yang sakit. Menghibur yang sedih. Melepaskan yang terikat. Memberi kekuatan ya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saatnya Kau yang berfirman Tuhan. Urapi hamba-Mu. Kami siapkan hati kami. Seperti tanah yang subur Tuhan. Siap ditabur dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Wow, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa hari ini kembali kita bersama-sama beribadah. Hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita dimanapun kita berada hari ini. Amin. Semua kita diberkati pada waktu hadirat Tuhan turun. Saya percaya setiap kita yang datang hari dengan segala banyak pergumulan. Tuhan akan berikan kekuatan dan kita bisa menang menghadapi setiap pergumulan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, hari ini saya akan sharing firman yang akan saya beri judul, saudara. Saya tergerak untuk berbagi hal ini. Saya beri judul hari ini, jadilah kuat di dalam Tuhan. Amin. Be strong in the Lord. Nah, saudara, hari-hari ini ada banyak noise yang kadang kita dengar, ada berita-berita yang kadang membuat kita lemah, kita down. Pergumulan hidup, kesulitan, kesukaran hidup yang kita hadapi terkadang membuat kita itu down saudara. Tapi puji Tuhan, hari ini kita datang beribadah bersama-sama menunjukkan bahwa kita butuh Tuhan. Amin. Kita perlu Tuhan. Karena itu hari ini saya mau sharing firman Tuhan ini bersama-sama. Kita akan baca di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah, mereka menjadi lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Efesus 6 ayat 10 berkata, saudara-saudara, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan ini menggambarkan saudara betapa hebat dahsyatnya Tuhan yang kita sembah. Yesaya memperlihatkan bagaimana Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dari ujung ke ujung, Dia adalah Alfa dan Omega. Dan dikatakan tidak terduga pengertiannya. Dia menciptakan segala sesuatunya dengan kuasa yang daripadanya. Firman yang hidup di dalam Tuhan. Pada waktu Dia berfirman jadi terang, terang itu jadi. Itu luar biasa saudara. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan itu tidak pernah lelah, tidak pernah mengalami beban berat,
Seperti yang dihadapi sebahagian mungkin kita hari-hari ini banyak pergumulan. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, Dia adalah sumber kekuatan kita, amin. Dia sanggup memberikan kekuatan bagi orang yang lemah. Dia sanggup memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Itulah Tuhan kita yang kita sembah pagi hari ini. Bahkan Yesaya mengatakan bahwa orang-orang muda menjadi lelah. Saudara tahu bahwa hiasan orang muda itu adalah kekuatannya. Pada waktu seorang muda yang memiliki kekuatan yang luar biasa dalam hidupnya di masa mudanya, pada masa-masa tertentu juga mereka akan mengalami kelelahan dalam hidup ini. Dan Yesaya begitu menggambarkan bahwa teruna-teruna bisa tersandung. Saudara, dalam setiap musim hidup kita, sejak kita mulai dilahirkan, sampai kita bertumbuh, sampai dewasa, ada banyak perjalanan yang kita hadapi. Ada banyak tantangan yang kita hadapi, saudara. Dikatakan, sekuat apapun kekuatan kita, pada saat-saat tertentu kita akan menghadapi kesulitan, tekanan. Terkadang di luar kendali kita. Yang kita bisa kendalikan mungkin saya masih bisa lewati, saya masih bisa kuat. Tetapi dalam keadaan tertentu yang di luar kendali kita, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Amin, saudara. Di ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan renew their strength. Kekuatannya dibaharui, menjadi baru, saudara. Kalau kekuatan dibaharui menjadi baru, saya percaya beban seberat apapun, dia akan pasti bisa pikul. Karena kekuatan yang fresh, kekuatan yang baru. Makanya saudara, hari-hari ini, yuk kita datang sama sumber yang memberi kekuatan. Sumber segala kekuatan dalam hidup kita. Namanya Tuhan Yesus, amin. Tuhan sebagai sumber segala sesuatunya. Dia mensuplai kekuatan, penghiburan, pertolongan. Pada waktu kita membuka hati kita dan mengizinkan sang sumber yang mensuplai segala kekuatan tanpa batas. Saya percaya tidak ada persoalan yang terlalu sulit buat kita, amin. Tidak ada pergumulan yang tidak bisa kita lewati. Karena sumber kekuatan kita berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, jadilah kuat di dalam Tuhan, amin. Hari ini akan saya ada 2 bagian hal yang harus kita perhatikan, saudara. Kalau melihat begitu banyaknya hiruk pikuk noise, berita-berita yang kita dengar di media massa, di sosial media kita, komunitas kita, di pergaulan kita sehari-hari. Ada banyak hal berita-berita yang terkadang membuat kita lemah, membuat kita down, membuat semangat kita hilang. Mungkin ada hal mungkin bisa kita kendalikan dan kita bilang, oh saya bisa kuat, saya masih kuat. Tetapi saudara, pada saat-saat kita lemah, kita kadang bisa putus asa. Ada banyak mereka yang tidak sanggup memikirkan apa yang telah mereka pikirkan. Saking menumpuknya masalah yang dihadapi. Dan tidak sedikit yang mengambil keputusan untuk mengambil jalan singkat, saudara. Ada yang bunuh diri. Mereka mulai mencari kesenangan, hiburan melalui narkoba, menghalalkan segala cara. Karena begitu beratnya tekanan hidup ini. Tapi hari ini firman Tuhan, kalau kita datang beribadah hari ini, kita sedang menanti-nantikan Tuhan, amin. Pada waktu kita menantikan Tuhan, disitulah kekuatan kita dibaharui, menjadi baru. Dan kita bisa menghadapi tantangan apapun di depan kita, saudara. Bagian yang pertama yang mau saya sharingkan hari ini adalah saya tidak meragukan bahwa bagian Tuhan itu sebagai sumber segala sesuatunya. Dikatakan tadi dia menciptakan dari ujung ke ujung bumi ini. Saudara bisa bayangkan. Dia Tuhan yang begitu hebat. Tuhan yang luar biasa. Pencipta, sang kreator. Dia menciptakan
yang tidak ada menjadi ada, saudara. Dan kalau kita hari ini ada, itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan, amin. Saudara, bagian Tuhan itu adalah sebagai sumber segala sesuatunya. Saya akan mulai dari Yohanes 1 ayat 1. Ini mungkin biasa firman kita baca ya. Tapi saya kepengen kita semua semakin mengenal, semakin dekat, semakin melihat kepribadian sang sumber. Yaitu Tuhan dan firman-Nya dan roh-Nya yang luar biasa. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, saudara. Kita perhatikan, kalau saudara hari-hari ini masih banyak bingung dengan hal-hal yang membuat kita lemah. Berita-berita yang membuat kita down, saudara. Kembali ke firman Tuhan, amin. Karena firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itu adalah sumber kekuatan bagi kita. Dan saya percaya di balik segala pergumulan, persoalan hidup yang kita lewati, saudara, Tuhan itu tidak mau menahan-nahan segala kebaikan. Menahan-nahan kekuatannya untuk memberikan kepada kita bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan itu rindu. Tapi yang menjadi masalah, pada waktu sang sumber memberikan kekuatan, sudah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita. Tetapi justru wadahnya untuk menerima sumber itu tidak siap, saudara. Dan ini yang harus kita cek and recheck kembali. Betapa pentingnya kita harus mempersiapkan hati kita, hidup kita. Pada waktu sang sumber siap melepaskan segala berkat, kekuatan, penghiburan, pertolongan, Ia menemui saudara dan saya siap. Amin. Haleluya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan itu kita tidak akan ragukan lagi, saudara. Karena sekali Tuhan berfirman, maka itu jadi. Amin. Mari kembali kepada firman, saudara. Karena firman itu adalah Allah. Kekuatan Allah yang harus ada di dalam kita. Yesaya 55 ayat 11 saya bacakan buat saudara. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bayangkan kalau firman itu ada di dalam kita. Dan kita ada di dalam firman. Maka Tuhan akan membackup kelemahan kita menjadi kekuatan. Amin. Sakit kita menjadi kesembuhan. Kesedihan kita menjadi hiburan. Ada penghiburan dari Tuhan. Itu yang membuat kita berjalan hari demi hari. Semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Apapun musim yang kita hadapi, kita berjalan terus semakin lama semakin kuat. Dan itu sumbernya dari Tuhan. Amin, saudara. Ada satu firman yang menarik. Saya bacakan buat saudara. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, saudara. Ini bagus sekali firmannya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita menerima firman itu, dikatakan Tuhan akan memberi kuasa buat kita menjadi anak-anaknya. Amin, saudara. Bayangkan, saudara, kalau kuasa yang Tuhan miliki itu ada sama kita. Wow.
saya nggak bisa bayangkan kelelahan, keletihan, pergumulan berat apapun, beban seberat apapun yang kita pikul, kita bisa lewati, amin. Kita bisa lewati, amin saudaraku. Haleluya. Allah itu sumber segala sesuatunya. Dan Dia mencipta segala sesuatu melalui firman-Nya. Dan Allah itu adalah roh, dikatakan dalam firman Tuhan. Sebagai sang sumber, Dia adalah Tuhan. Dengan firman-Nya dan roh-Nya melalui Roh Kudus. Saudara, saya percaya kalau hari ini kita masih melihat masih ada orang-orang yang baik di sekeliling kita, amin. Kalau kita masih bisa melakukan sesuatu yang baik, kalau kita masih bisa mengasihi, itu semua bukan karena kekuatan kita, karena ada Roh Kudus, amin, yang menolong kita. Betapa hebat dahsyatnya Roh Allah kalau Dia bekerja di dalam kita. Firman-Nya, roh-Nya, Allah itu sendiri ada di dalam kita. Saya bacakan firman Tuhan saudara di dalam Timotius saudara, saya bacakan 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita, memberikan saudara. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sumbernya jelas bahwa Allah memberi. Dan Dia Tuhan yang tidak mau menahan-nahan segala yang baik bagi ciptaannya. Di Zakaria 4 ayat 6, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ada firman, ada rohnya yang bekerja di antara kita. Itu powerful sekali saudara. Ini ayat yang gak asing lagi, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bayangkan saudara kalau roh itu ada di dalam kita. Roh Tuhan, Roh Kudus itu berkuasa atas kita. Wow, kuasanya hebat dan luar biasa, amin. Saya percaya kita semua yang boleh beribadah hari ini, kalau kita buka roh kita, roh itu ada, firman itu ada di dalam kita. Saya gak bisa bayangkan betapa powernya, betapa kita semangat untuk menghadapi hari-hari yang kita lalui. Karena kita tahu bahwa kita gak sendiri. Ada firman, ada Allah, ada Roh Kudus yang menolong setiap kita. Amin saudara. Ada Allah, Tuhan, firman dan rohnya. Saya ingat cerita Yesus ya. Kalau kita melihat Tuhan Yesus itu luar biasa saudara. Saudara ingat bahwa waktu Yesus sebelum disalibkan di Taman Getsemani itu cerita yang menurut saya Yesus itu sama seperti kita. Dia rasakan ketakutan yang luar biasa. Karena dia akan segera menghadapi maut saudara. Di Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ini perkataan Tuhan Yesus. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Di ayat 43 ini perhatikan saudara. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Memberikan power. Wow. Kalau terus di ayat 44 dikatakan Yesus itu sangat ketakutan. Dan ia makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu tekanannya luar biasa saudara. Sampai titik-titik darah. Ketakutan yang luar biasa. Mungkin hari ini juga kita alami hal yang sama.
Mungkin kita ada pergumulan yang begitu berat. Untuk menunggu hari esok aja kita merasa ketakutan. Karena ada tekanan yang begitu berat. Yesus juga alamin itu, saudara. Bahkan Yesus sudah jelas-jelas bahwa dia akan segera disalib, saudara. Itu kalau bukan karena kekuatan yang di backup oleh Tuhan, oleh firman dan rohnya, tidak ada satupun yang bisa lewati itu kecuali Yesus. Dia datang sama Bapa, dia berdoa, bahkan sampai Tuhan Yesus itu sampai datang ke murid-murid yang bersama-sama dengan dia pada waktu itu. Tidak dapatkah kamu berjaga-jaga, berdoa? Pertama, kedua kali, ketiga kali, dan dia melihat murid-muridnya sudah pada tertidur, saudara. Tapi Yesus, dia tahu ini berat buat dia. Tapi dia melihat bahwa Tuhan, firman-Nya, rohnya membackup hidupnya. Sehingga kematian pun bisa dia lewati. Amin. Luar biasa Tuhan Yesus. Melalui kematiannya, yang tadinya kita harusnya mati, saudara. Kita lemah, kita takut, diganti. Dia berikan kuasa buat kita untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Wow, haleluya, luar biasa saudara. Kalau saudara ingat Daud juga seperti itu. Saya senang dengan Daud, suka nyanyi nyembah Tuhan, nyanyi nyembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, nyanyi nyembah Tuhan, doa. Dikatakan 1 Samuel 36, waktu itu Daud sangat terjepit, saudara. Tapi ada satu kalimat dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Mungkin ini kita hadapi suatu masalah yang besar, tantangan yang besar, yang menurut kita, Tuhan, aku gak sanggup lagi. Aku gak mampu lagi jalan hidup ini. Sudah gak ada jalan keluar, Tuhan. Tapi Daud memilih jalan lain, saudara. Justru dia datang sama Tuhan. Dia kuatkan kepercayaan, hatinya dia kuatkan. Dia percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan bisa backup kehidupannya. Amin. Persoalan yang bisa dia lewati bersama-sama dengan Tuhan. Di Mazmur 84, ini Bani Korah, ya, penyemuji penyembah Tuhan. Ya. Tuhan itu senang disembah, amin saudara. Tuhan itu senang dipuji. Mungkin ada bapak atau orang tua yang ada di sini, ibu. Bayangkan anak-anak saudara itu suka nyenengin hati saudara. Sebagai bapak, sebagai ibu. Dia suka nyenengin aja. Saudara, kalau kita melihat anak kita yang seperti ini saja, suka nyenengin, ngelakuin apa kata papi maminya, dia senang. Saudara, jangankan dia gak minta apa-apa. Kita sebagai orang tua, kita bisa berikan apa aja buat dia, men. Karena ini anak menyenangi kita. Mungkin dia bilang, Pak belikan saya baju. Belum dia ngomong begitu, kita udah belikan baju, saudara. Sama Tuhan. Tuhan seperti itu. Kalau kita beribadah itu, biarlah kita nyenangkan Tuhan, amin. Senangkan Tuhan saja. Senangin dia. Dia sebagai Bapa yang kita senangkan, saudara. Dia tahu kebutuhan kita, amin. Dia sanggup memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita. Bahkan ada firman berkata, sebelum kata-kata keluar dari mulutku, Tuhan sudah tahu. Bahkan di dalam kandungan, Tuhan sudah tahu, saudara. Mazmur 84, saya akan bacakan ini buat kita semua. Berbahagialah, Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8 dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Haleluya.
pada waktu kita merindukan Tuhan, datang beribadah Tuhan, udah gak kuat, saudara datang sama Tuhan. Berbahagialah saudara pada waktu saudara memikul beban yang berat, tapi saudara datang sama Tuhan. Terus memuji-muji Tuhan saudara. Karena setiap pujian sembah kita itu penuh kuasa. Kita sedang menyenangkan Tuhan, Sang Pencipta, sumber segala sesuatunya. Dikatakan tadi mereka berjalan makin lama makin kuat, saudara. Amin. Hari besok saudara akan berjalan makin lama makin kuat. Ada persoalan yang berat dalam pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, usaha saudara, sekolah saudara. Mereka berjalan makin lama makin kuat saudara. Karena apa? Mereka nyenangin Tuhan. Senangin aja Tuhan saudara. Bukan hanya Daud, ada satu Paulus ya. Menariknya Paulus ini pada waktu dia menghadapi penderitaan yang luar biasa. Dihadapkan ke persidangan, ahli-ahli Taurat, di penjara. Kapalnya diombang-ambingkan di laut, terdampar. Itu penderitaan yang hebat saudara. Mungkin kita sekarang lagi diombang-ambingkan nih dengan berbagai persoalan. Ada satu firman saya bacakan dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Sebelum cerita ini itu Paulus banyak mengalami segala persoalan hidupnya, pelayanannya. Ahli-ahli Taurat begitu mendakwa dia sampai dia di penjara. Penderitaan, mereka disesah. Ya. Waktu mereka memberitakan Yesus, mereka ditolak. Tapi apa yang dia katakan saudara? Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kita itu bejana, amin. Wadah, bejananya Tuhan. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin saudara. Paulus tidak ngandalin kekuatannya. Dia tahu bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah kalau mereka bisa hadapi dari satu tekanan, dari satu penderitaan kepada penderitaan yang lain. Sesahan satu kepada yang lain. Justru mereka berkata kami bisa lewati itu. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah. Dia sumber kekuatan. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin saudara. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, haleluya. 2 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Wah, ini sangat gak masuk akal sekali ya. Masa orang senang sih dalam kelemahan, dalam kesusahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Enggak ada hukum yang seperti ini. Ya, kita bisa lihat saja saudara. Kalau dunia melihatkan orang yang punya jabatan, terkenal, mereka hebat gitu ya. Mungkin mereka enggak pernah mengalami persoalan seperti kita yang mengalami tekanan, kesusahan. Tapi Paulus berkata, wow, luar biasa. Waktu mereka alami kelemahan hidup ini, kesesakan, disitulah kuasa Allah bekerja. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara mengalami tekanan hidup begitu berat, percayalah, kesempatan. Amin, katakan kesempatan. Kesempatan kita melihat, menyaksikan kuasa Allah bekerja di tengah-tengah hidup kita pada waktu kita sebagai wadah membuka diri kita kepada firman-Nya, roh-Nya, kuasanya. Maka Tuhan akan bekerja. Amin saudara. Itu bagian Tuhan. Itu luar biasa ya. Suatu kali saya sama keluarga ya, sama anak-anak, kita
ada family time lah waktu itu ya. Kita family time, kita berempat. Terus kita pesan makanan gitu ya. Terus ceritanya kita ngobrol nih. Ya, ngobrol satu dengan yang lain. Terus istri saya bilang, "Yuk anak-anak, ya, apa yang kamu suka dari papi dan mami dan apa yang gak kamu suka gitu ya." Ya, papi juga begitu ya, seorang suami juga. Yuk mulai dari Zevano ya, saya punya anak paling kecil Zevano. Nah, tiba saatnya waktu itu Selin. Ya. Terus Selin, ada satu kata-kata membuat saya, "Selin, apa yang kamu suka dari papi?" Nah itu saya ingat banget, dia ngomong begini, "Papi, kalau saya mau beli sesuatu, pasti dikasih." Oh saya kaget ya saudara. Oh ternyata seperti itu. Terus saya ingat, yes. Ya. Kadang kita sama kayak kita sama Bapak gitu ya. Bapak itu tahu semuanya apa yang terjadi dalam hidup kita. Saya lihat Selin ini anaknya kalem gitu ya, suka nyenengin lah, anak yang nyenengin. Dia tuh nggak mau berontak lah, pokoknya kalem anaknya gitu ya. Terus itu menyentuh kita. Saya suka pernah gitu saudara, nggak ada rencana apa-apa, beli sepatunya, gitu ya. Beli apa kamu? Beli apa? Casing handphone udah senang banget ya. Itu luar biasa. Kita sebagai bapak di dunia ini ngelihat anak kita yang begitu suka nyenangin orang tuanya, papi maminya. Dia nggak minta apa-apa, kita langsung beri saudara. Dan dia senang. Sama kalau kita juga Bapa di surga, kita senangkan. Dalam keadaan senang, susah, tidak baik, dalam keadaan baik, kita senangin Tuhan. Kita senangin Tuhan. Makanya kita ada di sini beribadah itu nyenangin Tuhan. Kalau Tuhan senang saudara, aduh. Apa yang dia nggak bisa lihat dari kehidupan kita. Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Amin saudaraku. Haleluya. Di bagian yang kedua ini adalah paling penting. Tuhan sebagai sumber. Dan di bagian kedua ini adalah kita sebagai user, sebagai pengguna apa yang Tuhan telah sediakan. Maka di sini sebagai bagian dari kita manusia yang Tuhan ciptakan begitu luar biasa. Kita harus siapkan hati dan pikiran, mata, perkataan, pendengaran. Ini saya singkat aja ya. HMP3. HMP3 ini hati, mata, pikiran, perkataan, pendengaran. Jadi biar lebih gampang saudara. Karena di bagian Tuhan saya gak ragukan, kita semua gak ragukan. Tuhan bisa lakukan apa saja dalam hidup kita, dengan cara apa saja. Tapi pada waktu kita, hati kita, pikiran kita, HMP3 kita gak siap saudara. Kita gak bisa alamin itu saudara. Di bagian yang kedua ini akan saya bacakan 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh hati di hadapan Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saya tertarik dengan kata-kata berkata bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, saudara. Lalu bisa bayangkan bumi ini sebesar apa ya? Mata Tuhan begitu tajam bisa melihat saudara dan saya hari ini. Dan Dia melihat setiap kita, melihat hatinya yang sungguh-sungguh beribadah, menyembah, menyenangkan Tuhan. Walaupun banyak pergumulan, ada persoalan, tapi datang aja, nyembah, menyenangkan Tuhan. Kita tanggalkan semua beban kita. Tuhan, aku mau datang hanya menyenangkan Engkau, ibadah ini untuk Tuhan saudara. Dan pada waktu kita datang maka Tuhan dikatakan saudara, Dia akan melimpahkan kekuatannya bagi orang-orang yang bersungguh hati. 1 Korintus 2 ayat 9.
Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ini HMP3 tadi ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya, saudara. Tanpa kita duga-duga, pertolongan Tuhan itu tiba pada waktunya. Pada waktu kita mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, kita semakin percaya sama Dia. Amin. Jangan ragukan saudara, bahwa Tuhan bisa lakukan apa saja dalam hidup kita. Mata, telinga, apa yang kita dengar, hati, pikiran. 1 Samuel 16 ayat 7, waktu Samuel mengurapi Daud, ini cerita yang sering kita dengar. Tetapi kalau nggak ada cerita ini, tidak ada cerita selanjutnya bahwa Daud akan menjadi raja. Apa dikatakan saudara? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kembali lagi, HMP3 kita, hati kita, mata kita, pikiran kita, telinga kita. Ini perlu kita persiapkan saudara, untuk menerima sumber kekuatan, hikmat, kepandaian, pengetahuan. Sumbernya dari Tuhan. Tuhan nggak tertarik dengan apa yang kita pakai mungkin saat ini, apa yang kita, jabatan apa yang kita miliki saat ini, follower yang sebanyak apa yang kita punya saat ini, keluarga yang seperti apa, model apa yang seperti yang kita hadapi saat ini. Tuhan gak tertarik. Cuman Tuhan tertarik dengan hati, wadah. Dikatakan tadi, bejana tanah liat, tanah hati kita. Tuhan melihat itu saudara. Hati dan pikiran, Mazmur 139 ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Wow. Tuhan itu tahu pikiran kita pagi hari ini Bapak Ibu, amin. Mungkin pikiran lagi menghayal ya, mengawang-awang. Tuhan tahu saudara. Kalau Anda alami, cepat-cepat sadar saudara, amin. Cepat-cepat sadar ya. Karena kita Tuhan sedang melihat hati dari jauh, pikiran kita dari jauh. Luar biasa sekali. Ada nggak peralatan seperti ini ya, yang bisa membaca pikiran, ya, membaca hati setiap orang? Wow, tidak ada kecuali Tuhan yang kita sembah pagi hari ini. Dia tahu hati saudara, pikiran saudara. Kerap kali waktu Yesus di Lukas 5 ayat 22 ya, kerap sekali dia waktu datang gitu ya di kerumunan, dia menyampaikan kabar keselamatan, firman Tuhan. Ada satu perkataan Tuhan Yesus, Lukas 5 ayat 22, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Wow. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kau pikirkan dalam hatimu? Apa yang kau pikir dalam hatimu? Dan ini berulang-ulang saudara. Matius, Markus, di kitab Lukas. Ketika Yesus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, belum ngomong aja Tuhan Yesus itu udah tahu. Dia sudah melihat ini apa di hati dan pikiran para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu yang menolak pengajaran Tuhan Yesus. Wow saudara. Tuhan itu paling mengerti, paling tahu kebutuhan apa yang kita butuhkan pagi hari ini. Amin. Karena itu datang sama sumbernya saudara. Karena begitu pikiran kita mulai bimbang, takut, ragu, itu yang menghalang
Firman Tuhan katakan, bukan karena tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong, telinganya yang kurang mendengar untuk mendengar doa kita. Penghalangnya adalah pelanggaran, dosa. Kita nggak percaya, kita bimbang. Kolose 3:2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Jadi gimana dong? Kita nggak pikirin yang di bumi dong gitu ya. Saudara, selama kita di bumi, seharusnya Tuhan mengintervensi hidup kita. Dan kita boleh melakukan sesuatu di bumi ini untuk menjadi saluran, amin. Saluran kasihnya, saluran berkatnya, saluran semangatnya. Saudara, jadi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Filipi 4 ayat 6-8, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Pada waktu ini ada di dalam hidup kita, sekalipun kita ada di dunia ini, kita bisa menjadi berkat. Amin. Tuhan, banyak orang akan melihat ada Tuhan. Mereka bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Dan mereka percaya sama Tuhan Yesus. Amin saudara. Hati, pikiran, mata saudara. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini luar biasa sekali, amin. Kadang seolah-olah kita melihat yang di depan mata, wah ini kayaknya yang benar nih. Oh ini tidak benar. Pada suatu waktu saudara, saya pernah mengalami bisnis yang berat ya. Saya ingat waktu itu pemicunya saudara. Waktu itu kita sedang diundang waktu itu saudara, diundang untuk ikut dalam satu pekerjaan tender saudara waktu itu. Tiba-tiba di lobi itu saya ketemu dengan seseorang dan kita berkenalan. Waktu kita berkenalan terus saling diskusi, kamu dapat job di mana gitu ya, project di mana. Singkat ceritanya dia buka satu project saudara. Dia tulis dan dia langsung keuntungannya di atas kertas 800 juta. Wow. Di atas kertas 800 juta saudara. Untung bersih, semua udah, pekerjaan sudah selesai. Tapi apa yang terjadi? Kadang kita ngelihat di depan mata, wah ini menarik ya. Ini bagus sekali. Wow gitu ya. Tetapi bukannya untung saudara, bahkan untung saudara. Waktu itu Tuhan sudah sempat ada down gitu ya. Kita melayani Tuhan, tetap berdoa. Waktu kita berdoa saudara, kita buka hati kita. Tuhan, Kau campur tangan. Tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Tuhan ubah. Berjalannya waktu, persoalan itu kita hadapi. Keterpurukan kita hadapi. Tapi kita kuat saudara. Sampai satu titik dipulihkan kembali. Dipulihkan. Apa yang hilang, dikembalikan kembali. Ini luar biasa saudara. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Jadi apa yang kita lihat ini sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Langit bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Amin. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini mata kita saudara. Karena percaya, bukan karena melihat. Mungkin kita melihat, wow bagus, menarik, tapi belum tentu di mata Tuhan. Makanya selalu bejana hati kita ini bawa sama Tuhan. Tuhan, kita tanya petunjuk sama Tuhan.
Kalau aku lakukan ini, tuntun, pimpin saya Tuhan. Supaya bukan karena kita tertarik, barang kelihatannya bagus, semuanya bagus, tapi justru menjadi jebakan buat kita. Tuhan akan pimpin dan tuntun kita. Dan saya alamin itu. Tuhan pulihkan. Dan semakin setelah kejadian itu, saya itu semakin sangat berhati-hati. Karena saya tanya, Tuhan, ini bolehkah? Tuhan, angkanya segini bolehkah? Ya. Pernah bahkan angka yang mungkin ya nggak masuk akal gitu, tapi menang juga saudara. Kadang kan kalau kita masuk bisnis ini kan bagian pembelian ya, purchasing itu kan maunya paling murah. Tapi kalau Tuhan campur tangan, ya kalau mereka paling murah, paling mahal pun Tuhan bisa menangkan saudara. Saya gak tahu gimana cara, saya pernah alami itu sekali. Harga kita itu lebih mahal dari vendor-vendor lain. Tapi selamat Pak, menang saudara. Wow, luar biasa. Tuhan kita hebat. Amin saudara. Lukas 11 ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Mata kita. Perkataan saudara. Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus, firman-Nya diam di dalam hati kita, pikiran kita, perkataan kita. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani karena mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Di Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kapan hikmat perkataan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita? Pada waktu kita datang sama Tuhan, amin. Doa, terkonek, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan akan pertajam. Oh ini benar, oh ini enggak benar. Ini ya, ini tidak. Itu bisa saudara. Karena Tuhan itu sudah berikan, dia sumber segala sesuatunya. Yakobus 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Bayangkan kalau kita bisa menguasai perkataan kita, kita bisa mengendalikan seluruh tubuh ini. Kadang kedagingan kita, maunya ini. Tapi Tuhan maunya sebenarnya yang di sini, saudara. Kadang kita salah melangkah dan kita kena konsekuensinya. Puji Tuhan kalau kita balik sama Tuhan, tapi ada banyak, enggak sedikit. Mereka tinggalkan Tuhan. Mereka tinggalkan iman. Hanya karena pasangan yang tidak seiman, mereka tinggalkan Tuhan, saudara. Hanya karena jabatan tertentu yang begitu prestis, populer, mereka tinggalkan iman. Banyak saudara. Tapi ketika kita menempatkan firman dalam hati, itu yang mengendalikan hati, pikiran, mata, telinga kita. Saya percaya segala sesuatu yang kita kerjakan akan mendatangkan keberuntungan. Amin saudara. Akan mendatangkan keberhasilan. Yang kita, mata kita, hati, pikiran kita. Yang terakhir adalah pendengaran saudara. Ibrani 2 ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saya rasa sekarang kita nggak kekurangan berita ya. Karena berita ada di dalam genggaman saudara. Informasi ada di dalam genggaman saudara.
Sosial media yang bisa lihat saudara setiap waktu, setiap saat. Apa yang terjadi di belahan dunia lain dalam sekejap Anda tahu, kita semua tahu. Apa yang kita dengar saudara? Karena itu Ibrani berkata hati-hati dan teliti. Segala yang membangun kita, membangkitkan iman kita, mendekatkan kita kepada Tuhan Yesus. Dengar yang seperti itu. Tapi kalau justru melemahkan kita, membanding-bandingkan. Ya. Kadang kita melihat di sosial media, wow ya saudara. Jangan sampai kita hanyut terbawa arus, amin. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengar oleh firman Tuhan. Semakin banyak kita mendengarkan firman, iman itu akan semakin tumbuh. Karena pada waktu iman kita tidak bertumbuh saudara, sewaktu-waktu iman itu akan gugur. Iman itu akan kandas dan firman Tuhan catat itu. Tetapi semakin banyak kita mendengarkan kebenaran firman di dalam kita, dan saya percaya saudara, iman kita akan bangkit, amin. Kalau iman kita bertumbuh saudara, kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Tapi dengan iman kita percaya hari esok pasti lebih baik. Minggu besok pasti lebih indah. Bulan besok, tahun depan pasti lebih baik. Karena Tuhan bersama kita yang percaya, katakan amin. Haleluya. Yakobus 1 ayat 19-20, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Wow, luar biasa sekali ya. Apa yang kita tabur dengan kata-kata itu seperti benih saudara. Saudara, ibaratnya seperti balok yang kita tancapkan paku saudara. Kalau kita tancapkan paku dalam balok ini terus kita cabut, apakah bekas paku itu masih ada atau tidak saudara? Pasti ada, amin. Demikian juga setiap kata-kata kita. Waktu kita berkata-kata negatif yang tidak baik, itu nancap di hati seseorang dan dia sakit hati saudara. Mungkin kita, aduh ampuni saya, maafkan kata-kata saya, kita cabut kata-kata saya. Kata-kata kita cabut yang negatif, tapi sudah nancap di hatinya saudara. Dan itu butuh waktu untuk sembuh. Itu butuh waktu untuk pulih karena meninggalkan bekas saudara. Jadi hati-hati dengan apa yang kita katakan, apa yang kita dengar. Ini ayat-ayat sebagai penutup buat kita. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Perhatikan saudara, MP 3. Kalau kita buka hati kita saudara, kita mulai berubah hidup kita. Jadikan bejana hati ini yang terbuka sama Tuhan. Dikatakan tadi dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Kadang kita perlu bertobat setiap hari, amin. Kadang ada hal-hal yang kita hadapi seharian, seminggu. Ada hal kita jadi salah langkah, salah berkata, yang kita dengar yang tidak baik, yang kita lihat di pikiran kita. Setiap hari datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ya, pertobatan itu setiap hari saudara. Karena kita butuh kekuatan yang ekstra dari Tuhan. Supaya kita jangan jatuh ke dalam hal yang sama. Daud berkata Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Saudara, kalau saya sudah mengalami kelemahan, kelelahan, keletihan, terlalu banyak persoalan. Kalau kita mengalami seperti saya selalu berkata Tuhan, kalau dulu Tuhan bisa tolong saya, untuk masalah yang satu ini Tuhan pasti bisa tolong saya. Karena itu Tuhan, aku undang Tuhan, kau masuk, kau bekerja, intervensi, pikiran, hati, telinga, pendengaran perkataan saya. Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu.
ingat selalu akan Dia ini Tuhan Yesus, saudara. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, Yesus, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kadang kelemahan, keputusasaan itu datang pada waktu yang kita nggak tahu. Tiba-tiba saja kita ngerasa pengen putus asa Tuhan, kepengen sudah Tuhan, nggak mau lagi serius sama Tuhan. Pada waktu kita nggak mau kembali, saudara, sebenarnya Tuhan itu sedang menunggu-nunggu kita. Kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan, ini bejana hatiku Tuhan, pikiran hatiku, suruh Tuhan intervensi hidup kita. Tuhan, intervensi hidup kita Tuhan. Saya mau katakan saudara, peperangan terbesar yang sesungguhnya bukan karena Daud mengalahkan Goliat, tapi sebelum Daud mengalahkan Goliat, Daud bergaul dengan Tuhan, saudara. Dia bisa kalahkan Goliat, diangkat terus jadi raja, mengalami kesulitan menghadapi Saul, bisa diangkat terus. Demikian Yusuf, demikian Daniel. Tokoh-tokoh Alkitab itu luar biasa. Mereka bisa menang menghadapi segala tantangan. Mereka bisa survive karena mereka memiliki hati, pikiran, perasaan yang dari Tuhan memenuhi bejana hati mereka. Peperangan yang terbesar itu ada dalam hati, mata, pikiran, perkataan, pendengaran. Yang saya singkat HMP3, saudara. Biar kita ingat, oh kita HMP3 kita perhatikan. Kita jaga. Ketika kita bisa menang dalam HMP3 ini, Tuhan tidak akan menahan segala kekuatan, kebaikan, dan kemurahannya atas hidup kita. Amin, saudara. Wow, luar biasa. Tuhan tidak akan menahan-nahan semua yang baik bagi orang-orang yang sering datang nyenangin Dia. Kalau saudara kita mau dikenal Tuhan, datanglah sama Tuhan dalam setiap persekutuan doa kita, saat teduh kita, pembacaan firman perenungan, firman Tuhan, ibadah kita, pertemuan-pertemuan ibadah kita. Itu seperti yang tadinya kita kenal sama seperti kita yang tadinya kita tidak kenal. Karena kita sering ketemu, kita semakin kenal. Menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi family. Mungkin saat-saat ini kita merasa hidup kita ini jauh dari Tuhan. Sepertinya Tuhan itu enggak adil. Tuhan tolong yang satu, Tuhan berkati yang lain, kok saya belum, kok saya tidak gitu ya. Jangan kita pikirkan hal seperti itu, amin. Pada waktu kita buka bejana hati kita, saudara, hati, pikiran, perkataan, pendengaran kita, maka Tuhan akan masuk, akan campur tangan dalam segala kehidupan kita, saudara. Haleluya. Semua kita diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Wow, semua kita pasti diberkati. Saya percaya siapapun yang kita datang pagi hari ini, ada pasti banyak persoalan, ada banyak pergumulan, kebimbangan, ketakutan. Pada waktu kita membuka bejana hati ini, saudara, dan izinkan Tuhan sebagai sumber dalam firman dan rohnya menguasai hidup kita, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Firman-Mu yang begitu hebat, begitu dahsyat. Firman-Mu yang penuh kuasa. Engkau Tuhan yang tidak pernah lelah. Engkau Tuhan yang menjelajah ke seluruh bumi. Engkau memperhatikan anak-anak-Mu ya Tuhan yang bersungguh hati. Dalam pikiran, dalam perkataan, penglihatan, pendengaran. Pada waktu kami setia membuka hati kami Tuhan, kami percaya Engkau sebagai sumber memenuhi kehidupan kami.
akan membangkitkan kekuatan kami, sehingga kami kuat menghadapi hari esok. Kami kuat menghadapi segala tantangan. Kami kuat memikul segala beban. Karena kami percaya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini, setiap kami yang datang beribadah, ada banyak persoalan, pergumulan yang kami hadapi, ada tekanan yang sulit yang kami hadapi. Tuhan, ayo mau buka hati pikiran kami. Bila semua itu datang memenuhi kami Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan. Engkau berkata jadilah kuat. Pada akhirnya kami berkata jadilah kuat di dalam Tuhan. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua kami diberkati dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak lupakan melakukan bagian-Mu Tuhan. Engkau telah melakukan bagian-Mu dalam hidup kami. Dan waktunya kami melakukan bagian kami. Memelihara hati, pikiran, perkataan, mata kami, pendengaran kami, hidup kami, bejana hati kami untuk senantiasa terkonek dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami dikendalikan oleh firman dan roh yang hidup di dalam kami. Hidup kami tidak dikendalikan apa kata dunia ini, apa yang sedang terjadi di sekeliling kami. Tapi hidup kami dikendalikan oleh Tuhan. Hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami, pendengaran kami, semuanya ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan tidak menahan-nahan kebaikannya, Tuhan tidak menahan-nahan kekuatannya. Semuanya itu tercurah berlimpah, limpah, limpah dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dan firman-Mu akan bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara. Stay strong saudara. Kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang, kita ingin sekali menerima berkat dari Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah kau dengan damai sejahtera. Engkau dikasih Tuhan, engkau dibela Tuhan, engkau dijagai, engkau dilindungi, engkau diberkati. Karena kemurahan Bapa, kasih Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau. Hari ini sampai kedatangan Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin.